Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Robetul Adawiyah dari 10 OTKP 1. Saya di sini akan membahas tentang struktur pasar. Kalian tahu struktur pasar itu apa? Jadi, struktur pasar itu penggolongan pasar berdasarkan strukturnya. Jadi, di sini itu struktur pasar dibagi menjadi dua. Ada pasar persaingan sempurna sama pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna ini jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli itu sama-sama banyak dan produk yang homogen atau sama gitu. Terus persaingan sempurna ini juga terjadi apabila penjual dan pembeli dalam jumlah besar mengadakan saling hubungan secara aktif dengan maksud memaksimumkan keuntungan dan kepuasan atas dasar harga-harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Jadi kayak gini, misalnya di warung ini harga gula 6.000, terus seprapat gitu ya 6.000, terus bukan seprapat, 1 kilo aja lah, 1 kilo 6.000, terus nggak bakalan mungkin 6.000, 16.000. Terus di warung ini tuh, di warung satu lagi, di warung B aja ya kita sebutnya. Di warung B itu kita misalnya 1 kilo gula itu 6.500. Jadi pasti pembeli itu akan membeli di harga yang yang harga murah gitu. Terus walaupun hanya perbedaannya sedikit, tapi ya namanya pembeli gitu, ingin yang murah tapi barang bagus. Di sini tuh ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu jumlah penjual dan pembeli banyak kayak tadi. Jadi penjual yang ngejual barang itu tuh banyak, terus pembeli juga banyak. Terus kalau barang yang dijual bersifat homogen itu sama kayak tadi, barangnya sama di antara semua penjual yang berada di suatu pasar itu menjual barang yang sama atau homogen. Penjual bersifat mengambil harga atau price taker. Jadi di sini tuh penjual itu terserah penjual gitu. Misalnya kan kayak tadi di warung ini, bukan warung, toko. Di toko ini tuh harga ini 1 kilogram gula itu 16.000. Di toko B 1 kilogram gula 16.500. Jadi itu tuh gula itu tuh terserah penjual, tapi tidak jadi gini, harga barang tersebut atau produk tersebut itu itu apa sih, ditentukan oleh penjual. Jadi penjual yang itu penjual yang menentukan harga gula tersebut atau produk tersebut, tetapi tidak melebihi toko-toko harga standar barang tersebut gitu. Terus posisi tawar konsumen kuat. Jadi di sini itu karena produknya sama atau homogen, jadi konsumen itu menawarnya jadi kayak gini. Misalnya nanti dia kalau dapat harga mahal, nanti dia itu misalnya tahu harga barang ini tuh di toko lain tuh misalnya 20.000 gitu. Terus dia pas beli di toko yang lainnya lagi itu mendapat harga 25.000. Jadi dia itu bisa tawar. Misalnya dia itu bilang kayak gini, di toko ini tuh, di toko A lah gitu. Terus di situ tuh harganya cuma 20.000, masa di sini 20, 25 gitu. Terus jadi kayak konsumennya itu bisa bisa nawar dengan kuat gitu. Jadi soalnya dia itu kayak, karena penjual di situ tuh banyak, bukan dia aja gitu. Sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Jadi di persaingan sempurna ini emang sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata, karena kan banyak
penjual-penjual lain atau toko-toko lain yang menjual barang yang sama gitu. Terus sensitif terhadap perubahan harga. Jadi kayak harga naik sedikit aja kayak langsung gimana ya? Banyak kan karena banyak pesaing gitu. Terus jadi kayak gimana caranya biar konsumen itu konsumen sama aja kayak pembeli lah, emang bener. Jadi kayak bisa belinya di toko itu aja, toko-toko dia aja gitu. Terus mudah untuk masuk dan keluar dari pasar. Jadi di sini tuh kan pasar bukan di sini tuh kan pasar bukan cuma tempat kan, kita bisa online lah, inilah gitu, masuk dan keluar dari pasar. Selanjutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu dimana hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Pasar persaingan tidak sempurna itu banyak macamnya, seperti pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar duopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar monopsoni, pasar oligopsoni, yaitu kayak gitulah. Terus kalau pasar monopoli hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Jadi di pasar itu tuh cuman ada satu penjual, satu toko yang menguasai pasar itu. Jadi pembeli itu bisa aja cuman beli ke dia, ke toko itu gitu. Terus gak bisa kemana-mana, soalnya emang gak ada penjual lagi gitu. Terus pasar oligopoli, pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan, namun jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Ini kayak pasar satu jenis barang dikuasai beberapa perusahaan. Ya seperti itulah pasar duopoli. Pasar duopoli itu memiliki karakteristik yang sama dengan oligopoli. Namun pada pasar duopoli hanya ada 2 perusahaan. Jadi kayak pasar oligopoli kan lebih dari 2, tetapi kurang dari 10 kan. Tapi kalau pasar duopoli itu cuman ada 2 perusahaan. Pasar persaingan monopolistik, bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Kayak gini, kayak smartphone. Ada Samsung, Vivo, Oppo, iPhone, sama aja kan semuanya HP, smartphone. Tapi kenapa harganya bisa beda-beda? Ya karena itu, misalnya Vivo ada Vivo kameranya bagus, musik bagus. iPhone lebih mahal tapi ya gitu. Terus ada Samsung. Terus ada ya Xiaomi lah apa gitu. Terus kenapa pada beda-beda harga? Karena Xiaomi itu dia itu bagus, cuman kamera yang kurang bagus lah. Terus kenapa Oppo, Vivo gitu, iPhone pada mahal-mahal, Realme tuh sekarang tuh ada Realme, kenapa pada mahal? Karena mereka kan banyak iklan kan ya, banyak iklan di TV tuh, banyak banget iklan tentang iklan produk smartphone Vivo, Oppo, iPhone gitu. Karena mereka itu harus bayar pemasangan iklan itu, karena pemasangan iklannya kan mahal banget gitu kan. Makanya mereka itu jadi mereka itu masang harga yang mahal juga gitu. Kalau Xiaomi dia kan gak pernah masang iklan. Pernah sih, tapinya ya karena terlalu mahal gitu. Terus Xiaomi juga kurang peminat, karena banyak pemuda-pemudi kan yang sukanya
selfie lah, foto-foto gitu, sosmed yang bagus, buat selfie yang bagus itu mereka milih-milih pasti foto buat selfie yang bagus tuh di kamera HP apa gitu. Terus kan kalau Xiaomi mah kan kurang bagus gitu, jadi kurang lah, makanya harganya itu tidak mahal. Terus ada pasar oligopsoni, adalah bentuk pasar di mana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Oh, kalau ini jadi di sini tuh ada barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan juga yang bertindak sebagai konsumen. Jadi kayak gini, perusahaan ini menghasilkan barang dan kalau pasar oligopsoni itu kayak apa ya, investor atau bukan ini tuh kayak jadi pasar oligopsoni itu contohnya nih ya, Telkomsel, Indosat, kartu Telkomsel, Indosat, mobile, sama para pemerah susu di suatu daerah yang hanya terdapat beberapa pembeli. Jadi kan karena di suatu daerah yang hanya terdapat beberapa pembeli gitu, jadi itu tuh cuman beberapa pembelinya, nggak terlalu menyeluruh semua. Terus ada pasar tembakau juga, cengkeh, pabrik rokok, pasti nggak semua perusahaan gituin, pasti memproduksi tembakau, cengkeh, pasti ada banyak kan. Sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.